Masih bersama saya Fitra Eri di acara Toyota Virtual Expo dan saya akan beritahukan kepada Anda bagaimana cara saya mereview sebuah mobil. Jadi yang Anda lihat di YouTube ketika saya melakukan review itu sebenarnya adalah tahap akhir dari rangkaian review mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi misalnya pada saat mobil tes ini datang, anggap saja Toyota Corolla Cross Hybrid, saya pelajari dulu referensi mengenai mobil ini, apa saja teknologinya, dan itu referensi bisa didapatkan dari mana saja. Kemudian saya melanjutkan berkendara ratusan hingga ribuan kilometer dengan mobil ini supaya mendapatkan impresi yang akurat. Dan setelah itu saya buatkan skrip, tapi bukan skrip seperti sinetron yang kata per kata itu detail, tapi lebih ke pointer-pointer supaya tidak ada pengulangan info dan tidak ada info yang terlupa. Setelah itu semua siap, barulah kita mulai syuting di 2 atau 3 hari terakhir yang reviewnya itu bisa Anda nikmati di YouTube. Oke, jadi begitu cara saya mempersiapkan review mobil. Sekarang langsung saja kita naik ke Toyota Corolla Cross Hybrid ini dan melakukan review terhadap mobil ini. Halo, masih bersama saya Fitra Eri di acara Toyota Virtual Expo dan sekarang saya ingin menginformasikan kepada Anda tips bagaimana mereview sebuah mobil minimal cara yang saya jalankan. Jadi kalau Anda sering menonton video review saya di YouTube, yang Anda tonton itu sebenarnya sudah di fase terakhir dari sebuah review. Jadi kalau kita meminjam sebuah mobil tes untuk direview, misalnya 1 minggu, sebenarnya syuting untuk YouTube-nya itu adalah di 2 atau 3 hari terakhir. Sedangkan di 3-4 hari pertama itu dilakukan riset, pengetesan, studi literatur mengenai mobil yang kita tes. Jadi begitu mobil tes datang, itu yang dipelajari pertama kali adalah apa filosofi dari mobil ini. Bagaimana sejarahnya, apa saja spek teknisnya, apa saja keunggulannya. Kemudian apa saja unique selling point dari mobil ini. Itu dipelajari semua lewat literatur yang kita bisa dapat. Kemudian setelah kita literaturnya lengkap, kita melakukan tes mobil ini berkendara jarak jauh. Ratusan bahkan hingga ribuan kilometer untuk mendapatkan impresi yang akurat mengenai mobil ini. Bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana kelebihannya, bagaimana kelemahannya, dan setelah semua itu selesai, dibuatlah skrip. Berbeda dengan skrip sinetron, yang ini skripnya benar-benar hanya pointer supaya tidak ada info yang berulang atau info yang terlupa. Dan setelah semuanya siap, barulah kita masuk ke tahap syuting. Nah sekarang saya berada di Toyota Corolla Cross Hybrid dan langsung saja saya akan berikan contoh bagaimana ketika saya mereview sebuah mobil. Oke, Toyota Corolla Cross Hybrid, mobil yang istimewa menurut saya karena ini mobil merupakan spesies baru dan pertama kalinya kita mendapatkan Toyota Corolla dengan bodi crossover dan dengan teknologi mesin yang sangat canggih. Mobil ini memiliki mesin hybrid generasi keempat dari Toyota. Dan kita tahu sistem hybrid dari Toyota adalah salah satu yang terbaik. Dan sejak dikembangkan pertama kali di tahun 1990-an, mesin hybrid ini sudah mendapatkan pengakuan dari dunia sebagai salah satu mesin hybrid yang sangat efisien. Dan karena kita sudah generasi keempat, akan lebih efisien lagi karena setiap berganti generasi hybrid, Toyota memiliki target harus 10% lebih hemat dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa advance-nya teknologi hybrid yang ada di Toyota Corolla Cross Hybrid ini. Dan yang lebih istimewa lagi, ini adalah produk hybrid Toyota yang harganya paling terjangkau di Indonesia. Membuat mobil ini semakin menggoda untuk dimiliki. Dan sekilas mengenai sistem hybrid. Sistem hybrid adalah sistem penggerak yang memadukan dua jenis sumber tenaga.
Jadi ada dua penggerak mobil di sini, yaitu mesin bensin dengan Atkinson Cycle 1800 cc 4 silinder yang menghasilkan tenaga 98 HP dan torsi 142 Nm, dan masih didukung lagi oleh sistem motor listrik yang memiliki tenaga 72 HP dan torsi 163 Nm. Baik mesin bensin maupun mesin listrik tersebut bersinergi bersama-sama menggerakkan mobil ini secara sangat efisien. Jadi ketika memang level baterainya itu cukup, mesin bisa dimatikan sehingga tidak membakar BBM sama sekali dan mobil hanya berjalan dengan tenaga listrik. Kemudian pada saat kita membutuhkan akselerasi yang maksimal atau akselerasi yang kuat, mesin bensin kembali dihidupkan, dan pada saat kita mengerem terjadi satu fenomena yang dinamakan pengereman regeneratif, di mana sistem di mobil ini menangkap energi kinetik atau energi gerak dari mobil, diubah lagi menjadi listrik dan disimpan lagi ke baterai, membuat level baterai kembali terisi dan mesin bisa dimatikan lagi. Begitu seterusnya bekerja secara sinergi yang harmonis, membuat ketika kita berjalan dengan mobil ini lebih sering mesinnya mati dibandingkan mesinnya nyala, dan hasilnya konsumsi bahan bakarnya luar biasa. 1 liter di mobil ini bisa untuk berjalan lebih dari 25 km. Saya punya motor di rumah yang lebih boros dari mobil ini. Segitu luar biasanya teknologi hybrid dari Toyota. Kemudian Toyota Corolla Cross Hybrid ini dibangun di atas platform terbaru dan tercanggih Toyota, yaitu TNGA, Toyota New Global Architecture, di mana dengan teknologi sasis yang advance, mobil ini bisa memiliki bantingan yang nyaman, tapi sekaligus memiliki pengendalian yang presisi dan cekatan. Dan itu biasanya susah didapat di sasis konvensional, harus memang dengan teknologi advance seperti yang ada di platform TNGA ini. Mobil ini juga dirancang untuk keluarga, sehingga Anda bisa lihat dimensinya cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan saudaranya yaitu Toyota CHR yang sama-sama memiliki varian hybrid juga, mobil ini lebih panjang dan memberikan akomodasi bagi penumpang dan barang yang lebih besar. Kemudian pelipatan bangku juga sangat mudah untuk dilakukan kalau Anda ingin memperbesar kapasitas bagasi dari mobil ini. Secara overall, Toyota Corolla Cross Hybrid ini memberikan hampir semuanya. Pengendalian yang nyaman, pengendalian yang cekatan, kemudian akomodasi yang lega, kepraktisan yang baik, ground clearance yang cukup tinggi, serta teknologi hybrid serta platform yang canggih membuat mobil ini semakin menggugah untuk dikendarai, tapi juga sangat efisien. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur unik. Kalau kita pertama kali masuk ke mobil ini, di layar multimedianya akan tertera tanggal berapa hari ini, apakah tanggal ganjil atau tanggal genap, dan itu sangat bermanfaat bagi Anda yang tinggal di kota-kota yang menerapkan aturan lalu lintas ganjil genap, karena tidak mungkin terlupa. Dan kalau misalnya kita sekarang kan tol udah harus pakai e-money ya, dan e-money ini bisa dibaca berapa saldo yang tersisa di multimedianya karena sudah dilengkapi dengan fitur NFC, Near Field Communication. Jadi mobil ini walaupun harganya sangat terjangkau untuk sebuah mobil hybrid, tapi ternyata memiliki semua yang dibutuhkan oleh konsumennya, membuat Corolla Cross Hybrid ini adalah satu berita gembira bagi kita konsumen yang membutuhkan mobil untuk keluarga yang nyaman dikendarai sendiri, cekatan ketika di tikungan, tapi juga membakar bahan bakar secara efisien. Selain hal-hal tadi, Toyota Corolla Cross Hybrid ini juga dilengkapi sejumlah fitur lain yang menawan. Misalnya di depan, lampu yang bentuknya futuristik itu teknologinya sudah LED. Kemudian pelek yang digunakan mobil ini 18 inci sehingga besar dan terlihat proporsional dengan mobilnya.
Di atas ini ada power moonroof dan di belakang ada automatic power back door. Sedangkan head unitnya yang tadi saya bilang sudah bisa membaca e-money serta memberitahukan ganjil genap, dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi Bluetooth dan Miracast serta sudah dengan voice command juga. Dari segi safety, mobil ini sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, serta Emergency Brake Signal. Jadi ketika kita mengerem secara mendadak, secara otomatis lampu hazard menyala untuk menginformasikan pengendara di belakang kita. Nah, itu sekilas mengenai Toyota Corolla Cross Hybrid. Jadi begitu, kenapa saya bisa cukup lancar untuk berbicara, karena saya sudah melakukan riset dulu tentang mobil ini, dan itu memang saya pelajari sejak pertama kali saya jadi reviewer itu di tahun 2003 mulai mereview mobil, dan saya menganggap bahwa review mobil itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kita sebagai reviewer harus bisa menempatkan diri kita sebagai konsumen mobil ini. Kalau misalnya kita mereview mobil yang harganya 100 juta ya, kita harus menempatkan sebagai konsumen yang membeli mobil di harga 100 juta. Begitu juga ketika kita mereview Corolla Cross Hybrid, kita harus menempatkan diri sebagai konsumen yang memang target market dari Corolla Cross Hybrid ini, sehingga review yang kita sampaikan bisa dibuat berdasarkan kacamata konsumennya. Apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, bagaimana konklusinya. Dan bagi Anda semua yang berniat untuk menjadi reviewer mobil, yang terpenting adalah kejujuran. Jangan sesuatu yang buruk Anda bilang baik, jangan sesuatu yang baik Anda bilang buruk, semua harus sesuai dengan fakta. Dan kejujuran itu yang akan meningkatkan reputasi Anda, yang akan membuat Anda dipercaya oleh viewers Anda. Jadi begitulah kira-kira tips mereview mobil dan review singkat dari Toyota Corolla Cross Hybrid ini. Suka dukanya banyak. Kalau sukanya, hampir setiap minggu saya ketemu dengan mobil baru, teknologi baru, jadi selalu update. Kalau dukanya banyak, kadang-kadang kita udah siap syuting, tiba-tiba hujan, kemudian kita harus bikin skrip, kadang-kadang kita dengan waktu yang terbatas kita harus melakukan semua pengetesan, dan kalau di review lengkap itu akan ada plus dan minus dari mobil yang kita review. Dan kadang-kadang untuk menyampaikan hal yang minus dari sebuah mobil, itu harus disampaikan dengan cara yang tepat, dengan kata-kata yang tepat. Karena semangat dari seorang reviewer bukan menghina sebuah mobil, tapi memberitahukan apa kelebihan dan kelemahannya. Sehingga kelemahan kalau disampaikan dengan cara yang salah akan tersirat seperti kita menghina mobil tersebut. Tapi kalau disampaikan dengan kata yang benar, dengan cara yang benar, baik produsen mobil atau konsumen juga akan memahami bahwa ya memang wajar, namanya mobil buatan manusia pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kemudian senangnya lagi kita bisa selalu membawa mobil yang terbaru. Kemudian ada dukanya juga kalau misalnya kita udah sayang banget sama mobilnya, kalau kita sudah senang sekali dengan mobilnya, tapi setelah seminggu mobilnya harus dibalikin lagi. Kadang-kadang kan kita sebagai reviewer mobil, penyuka mobil, bisa suka gitu dengan mobil yang kita review, tapi kalau misalnya mobilnya mahal sekali dan kita suka, kita nggak bisa beli, tapi harus kita balikin mobilnya. Tapi saya sangat senang di dunia review mobil seperti ini adalah passion saya, dan saya akan lakukan pekerjaan ini sebisa mungkin selama fisik dan pikiran saya masih mendukung. Dan yang jelas, yang saya suka dari pekerjaan sebagai seorang reviewer adalah hasil kerja saya itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menonton review saya. Jadi begitu kira-kira sedikit review dan sedikit tips mereview mobil dari saya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya di Toyota Virtual Expo ini. Tapi untuk saat ini saya masih mau menikmati Toyota Corolla Cross Hybrid. Bye-bye.